Halo semuanya. Hari ini kami akan melakukan kegiatan vlog ke beberapa wisata yang ada di Kota Singkawang. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Vicky. Saya Salman. Saya Evan. Ikuti terus perjalanan kami. Kami menuju lokasi wisata pertama kami dengan mengendarai sepeda motor. Wisata pertama kami adalah hutan mangrove Kuala. Lokasinya berada di Jalan Yosudarso, Kuala, Kecamatan Singkawang Barat. Kira-kira sekitar 13 menit dari tempat kami. Terus ikuti keseruannya. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan kenapa kami memilih untuk berwisata di hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau sendiri memiliki banyak sekali manfaat bagi lingkungan maupun bagi penduduk sekitar. Yang pertama, sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai. Dengan kata lain, tumbuhan mangrove mampu untuk menahan air laut agar tidak mengikis tanah di garis pantai. Hutan mangrove juga sebagaimana fungsi tumbuhan yang lain. Mangrove juga memiliki fungsi sebagai penyerap gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Manfaat selanjutnya, hutan mangrove memiliki peran sebagai tempat hidup berbagai macam biota laut, seperti ikan-ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan, dan juga melindungi laut dari lumpur dan air lebih jernih. Ketika daratan banjir, air akan menuju ke laut membawa lumpur. Lumpur bisa berbahaya bagi kehidupan ekosistem laut. Namun, dengan adanya tumbuhan mangrove, ekosistem laut akan terlindungi sehingga tidak tercampur lumpur. Ini disebabkan karena tumbuhan mangrove memiliki kemampuan untuk mengendapkan lumpur. Ini pula penyebab air di sekitar kawasan mangrove lebih jernih. Selain manfaat-manfaat yang barusan saya sebutkan, hutan mangrove juga memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat sekitar. Karena hutan mangrove dapat menjadi destinasi wisata yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Tumbuhan mangrove juga dapat menjadi tempat berlabuh kapal kecil untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Setelah perjalanan yang kami tempuh, akhirnya kami sampai ke lokasi tujuan. Dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi akhir-akhir ini, jalanannya agak becek dan banyak air yang menggenang. Untuk masuk, kita tidak perlu mengeluarkan uang. Kita hanya perlu membayar uang parkir. Oke, sekarang kami sudah sampai ke tempat lokasi pertama, yaitu wisatanya. Begitu sampai, hal pertama yang kami lihat adalah taman bermain. Jadi di wisata mangrove Kuala disediakan tempat bermain anak-anak dan juga terdapat warung yang menjual makanan. Walaupun pas kami sampai, warungnya tutup. Lanjut, kami naik ke jembatan untuk mengeksplorasi hutan. Udaranya segar sekali, terasa juga angin sepoi-sepoi dan suara ombak pantai. Tidak usah takut jatuh, kalaupun jatuh kalian bisa naik lagi ke atas karena disediakan semacam tangga kecil. Di ujung kawasan hutan mangrove,
Kami melihat pantai berlumpur dan terlihat pula nelayan yang sedang menangkap ikan. Di sini disediakan pendopo-pendopo kecil yang bisa kita gunakan untuk bersantai sembari menikmati angin pantai. Ada juga jembatan warna-warni yang cocok untuk tempat berfoto. Dalam perjalanan, kami juga menemukan sebuah prasasti, seperti sebuah peresmian penanaman 12.000 pohon mangrove pada 10 Oktober 2022. Seperti yang terlihat, banyak juga pohon mangrove yang masih kecil. Pohon-pohon ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekosistem pantai. Sangat disayangkan keindahan alam ini dirusak oleh sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Botol plastik, sampah makanan, dan limbah lainnya merusak keindahan hutan ini. Para wisatawan harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan alam agar tidak mengotori lingkungan. Perjalanan pertama kami sudah selesai, kita lanjut ke perjalanan kami selanjutnya. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan wisata kami yang kedua. Kita akan mengunjungi Taman Gunung Sari, tepatnya di Jalan Karya, Pasiran, Singkawang Barat. Tepatnya tidak terlalu jauh, hanya menghabiskan kurang lebih 8 menit dari pusat kota Singkawang. Ikuti terus keseruan kami ya. Akhirnya kami sampai dan hal pertama yang kami rasakan adalah hawa udara yang sejuk dan segar sekali. Oke, kita sudah sampai ke tempat destinasi wisata kedua kita. Tempatnya indah dan sejuk. Di sini juga disediakan musola untuk umat Islam yang ingin beribadah. Untuk mendaki ke atas, kita dapat dengan menaiki anak tangga ke atas. Saat musim hujan, seperti sekarang ini, sepertinya kita lebih baik berjalan dengan berhati-hati. Dikhawatirkan jalan yang cukup licin akan membuat berbahaya untuk kita sendiri. Di sini disediakan gazebo bagi kita yang ingin bersantai menikmati pemandangan alam yang sangat indah. Kami terus menaiki anak tangga dan menemukan banyak tempat yang cocok untuk berfoto. Cukup banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Selain mengambil foto, di sini juga tersedia tempat berolahraga dan bermain anak-anak. Kita juga dapat bermain sepeda gantung walaupun terlihat ada sedikit masalah, dan ada juga tempat pijak refleksi kaki. Entah apa gunanya, aku pun nggak tahu. Di sini juga ada jembatan gantung untuk melihat view dari atas, yang pemandangan dari bawahnya sangatlah indah. Karena perut lapar, kami memutuskan untuk makan di warung yang menjajakan banyak jualan, seperti makan Indomie dengan suasana yang sejuk dan nyaman dan menambah kenikmatannya. Sampai di sini perjalanan kita kali ini. Terima kasih karena telah mengikuti keseruan kami. Sampai jumpa.